Sudah 4 belum ada tertulis. Ini kan gini loh. Sama, saya bantah kalau gitu. Sebentar. 221.000 pun tidak ada. Iya, 221.000-nya juga tidak belum ada. ada. Coba kalau dua-duanya tidak ada, kita Jadi mau pakai landasan apa? Sama. Oke, sebentar dulu. Itu setiap tahun. Gini. Itu loh masalahnya. Gimana sih? Gini. Mohon maaf, ketua Bapak Stambak Ketua. Saya mau menanya sedikit. Mohon maaf, saudara saksi. Sebentar dulu dong. Ini saya belum selesai bicara. Pertama begini, saya mau mengklarifikasi dan memperjelas dan mempertegas nih soal November ini. Ini kan kesimpulan rapat nih. Pada tanggal berapa ini? 27 November. Nah, begini Ketua. Tanggal 27 November ini sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR bahwa kuota haji 241.000. Kalau ini dasarnya rapat tanggal 27 ini, berarti tidak boleh Kementerian Agama itu mengambil hak dia untuk membagi kuota haji lebih daripada 8%. Itu dicatat tuh. Ya. Maka saya akan menanyakan lagi, kapan sebetulnya kuota yang 20.000 itu pasti dapat di Indonesia? Mestinya tanggal 27 November ini kuota haji Indonesia adalah 221.000. Karena itu totalnya itu adalah 10% dari total jumlah penduduk muslim Indonesia. Itulah kuota haji sebetulnya. Semua negara begitu. Nah, berarti 221.000 itulah yang mesti disepakati tanggal 27. Nah, yang 20.000 itu mesti disepakati Januari. Karena di situ baru ada kepastian kuota yang ada tambahannya. Kalau yang 221.000 memang udah dari tahun ke tahun pasti ada, pasti dapat itu. Kalau ada tambahan berarti ada pertemuan sebenarnya. Nah, kenapa? Ini kan ada problem di sini. Kenapa tanggal 27 November ini Komisi 8 menyetujui ini juga? Ini kan tanda tangan ini Komisi 8 dengan pemerintah. Ini loh yang 241.000. Kenapa Komisi 8 menyetujui pada waktu itu? Belum fix kan katanya tadi tanggal berapa yang tambahan itu? Nah ini enggak sebentar, izin saya kan masih mengklarifikasi nih. Saya masih mengurutkan ini supaya jelas. Sebetulnya titik persoalannya di mana? Ini kalau kita pakai yang dasarnya tanggal 27 November, tidak ada hak dari Menteri Agama untuk mengalihkan kuota jadi kuota haji khusus. Nggak boleh dia. Sebab sudah fix. Itu berdasarkan undang-undang yang tadi. Tapi ini kan belum nih. Yang udah pasti cuma 221.000. 20.000-nya kan nanti. Benar nggak Pak Hilman? Kenapa waktu itu ini muncul angka ini 241 ini usulan pemerintah pastinya. Tapi kenapa DPR menyetujui? Dan kenapa Anda mengatakan itu setuju? Di sini kalau dengan konsekuensi ini ada pelanggaran hukum di sini sebetulnya. Kenapa? Pasal-pasalnya akhirnya belakangan dilanggar. Inilah yang akan menjadi penyebab. Tapi pelanggaran terhadap pasal-pasal itu disebabkan pada persetujuan ini. Coba kalau kita nggak setuju tanggal 27 November. Tidak setuju. Berarti kan tidak ada pengalihan. Nah gitu. Nah berarti kan di sini ada Pak Ketua, ada juga sebetulnya peran dari DPR yang perlu kita dudukkan dan koreksi bersama. Kenapa kita setuju? Ini supaya terbuka semua loh ke depan seperti apa soal kuota ini. Jujur saja saya termasuk orang dari pertanyaan saya kan saya curiga nih yang tambahan ini kenapa sampai 10.000 itu kemana aja? Ya kan, itu saya curiga juga ini ada penyalahgunaan di situ misalnya seperti itu. Kita dudukkan secara objektif dan adil supaya ini kelihatan bahwa sebetulnya persoalan ini ya karena ini kalau ini kita sepakati bahwa ada pelanggaran di situ ini bisa kacau ini panjang cerita. Kalau boleh saya nengahin kira-kira begini. Karena ini rapat tanggal 27 November adalah rapat tentang biaya. Karena rapat tentang biaya, di situ pasti menentukan pertama adalah jumlah orang.
ya kan, jamaahnya. Karena akan kaitannya dengan jumlah biaya. Kemudian adalah kurs mata uang. Inilah sama kayak kita nuntut panitia anggaran. Jadi apa bisa diterima di kalangan sini bahwa angka 241 yang disampaikan dan diputuskan Komisi 8 bersama pemerintah itu sifatnya masih asumsi. Tidak bisa. Sudah tetap. Sudah robas. Kalau robas, basisnya apa? Basisnya apa? Apakah waktu itu sudah ada surat ketetapan dari pemerintah Saudi bahwa angkanya memang sudah 241? Pertama, Pak, saya jawab. Ya, silakan. Basisnya tidak ada satupun sanggahan ketika dilakukan rapat itu dan ketika kita putuskan angka 241.000 itu. Oh, gitu. Ya, tidak ada sanggahan. Ya. Pertama itu. Terus yang kedua, bahwa jarak antara kita tahu informasi yang diberikan oleh Kemenak tentang kuota tambahan itu, ya, jaraknya lebih dari sebulan. Ya, bulan Oktober, pertengahan Oktober kita putus 27 November. Sudah ada. Sudah ada informasi. Informasi itu sudah informasi atau ketetapan? kita akan percaya kepada Kementerian Agama. Kita percaya kepada informasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada waktu itu, yang langsung. Oke. Jadi sudah ada kebijakan ya? Kebijakan. Maaf, jadi memang sudah diumumkan di media. Iya. Ya, Bapak Presiden menerima. Masa kita nggak percaya dikabari. kepada Pak Presiden? Kabari. Ketua, izin. Ya gini, supaya jelas. Tapi untuk dokumen belum ada. Karena belum ada, makanya belum ada legal standing. Surat dalam bentuk dari, apakah surat dari Saudi, meskipun ini 241 dijadikan pegangan karena omongan antara Presiden dengan kepala negara, sama-sama kepala negara. Maka Menteri Agama beserta jajarannya sebagai pembantu Presiden menerjemahkan, membuat angka ini gitu kan kira-kira. Ya, izin Pak. Jadi Nah, silakan. Jadi memang pada saat RDP ya ataupun Panja, kita memang agak panjang berdebat tentang hal itu gitu ya. Dan apakah statement dari Bapak Presiden yang sudah dikabari oleh Perdana Menteri Kerajaan Saudi Arabia terkait dengan kuota itu bisa menjadi langsung landasan ataukah memang harus dicari. Karena itu seperti saya sampaikan, saya mengirimkan surat pada Wakil Menteri untuk kepastian itu sejak tanggal 23 November, Pak. Ya, jadi sebelum kita final. Dan karena itulah ada perdebatan dan juga sanggahan dari Pak Marwan dan saya, kenapa Anda masih ingin menyebut 221.000? Ya, meskipun Ketua, ujungnya. Kalau ini apanya alasannya saya koreksi juga. Ya. Setiap tahun sebelum keluar di EHAD, kita sudah putuskan di Panja. Setiap tahun. Nanti setelah diputuskan baru keluar EHAD. Itu setiap tahun. Apa pegangannya? Omongan. Sama. Waktu itu kita berdebat, apakah kita tidak percaya sama Presiden? Percaya. Menterinya yang sebut, percaya Presiden. Maka inilah keputusan kita. Maka pertanyaan saya tadi, Ketua, landasan hukum kita melaksanakan ibadah haji itu apa? Undang-undang haji yang diputuskan di Raker dan Kepres. Kepresnya menyebutkan ini dan ditukangi lagi oleh Menteri Agama. Dari jadwal-jadwal ini saja, andaikan benar kalau ada perubahan, masih punya waktu mengajukan ke Komisi 8. Jangan di Maret. Maret 2 hari lagi sudah pemberangkatan haji. Ya, Komisi 8 tidak mau. Sudah mau main. Nyatanya bapak-bapak sudah tarik uangnya di Januari. Ini kan dari alurnya ini memang sudah niat ini. Ya, melawan Presiden juga. Ketua, izin lah. Gini, ini kan harus diselesaikan nih soal kuota ini. Jadi saya kalau melihatnya ada sebetulnya kesalahan dua pihak. Baik di DPR maupun di pemerintah. Apa yang saya maksud kesalahan itu begini.
pemerintah menerapkan kuota 241.000 di rapat ini kan tanggal 27 November. Dan oleh DPR menyetujui itu. Itu salahnya di mana? Salahnya kan sementara kuota haji itu sendiri sebetulnya tambahannya setelah rapat ini. Bukan pada tanggal 27 November. Jadi kalau mereka mengalihkan 10.000 berdasarkan pasal 9 tadi, dasar dia kan untuk mengalihkan 10.000 ke ini karena ada kewenangan menteri di situ, itu sebetulnya boleh-boleh saja. Sebab waktu ini belum ada 20.000 itu ketua. Sudah 4 Belum ada tertulis. Ini kan gini loh. Sama, saya bantah kalau itu. Sebentar. 221.000 pun tidak ada. Iya, 221.000-nya juga Tidak belum ada. ada. Coba Ya. kalau dua-duanya tidak ada, Jadi kita mau pakai landasan Statusnya apa? sama. Oke, sebentar dulu. Itu Bos, setiap tahun. gini. Yang melakukan proses persetujuan itu tidak salah, orang menyetujui kok salah. Kan di sini nggak ada keputusan mengalokasikan alokasinya berapa persen kemana di dalam rapat tanggal 27 itu. Bukan, di dalam undang-undangnya Nggak kan ada kan? ada ketua. Baca yang tadi pasal 8, pasal 9 itu bedanya di situ ketua. Kalau dia ditetapkan setelah penetapan kuota haji ini, dia boleh mengalokasikan sendiri. Tapi kalau dia tidak menetapkan ini setelah ini, dia nggak boleh. Ini kalau ditetapkan di sini, ini udah clear, ditetapkan tanggal 27 November. Dia tidak boleh lagi. Sebentar dulu dong, ini saya belum selesai bicara. Nanti kan Anda bicara nggak apa-apa. Kalau dia menetapkan di sini 241.000 bulat tanggal 27 November, Kementerian Agama salah mengalokasikan 10.000 untuk haji khusus gitu kan. Ya. Nah masalahnya yang menetapkan 241.000 tanggal 27 November bukan hanya Kementerian Agama. Sebab ini keputusan rapat. Keputusan rapat itu adalah dua pihak. Di mana ada pemerintah, ada DPR. Nah sekarang kan kita menyalahkan mereka mengalokasikan berapa 10.000 ke haji khusus. Sementara kita juga setuju di sini bahwa ini 241.000 bulat berdua nih putusannya. Ini bisa dipahami maksud saya enggak? Nah, masalahnya adalah andai kata pada saat ditetapkan di sini hanya 221.000, dia bisa ngalokasikan sendiri. Nah, itu sah. Tapi yang 241.000 juga ditetapkan di sini menurut saya dia tidak salah karena DPR menyetujuinya. Gini. Itu loh masalahnya. Gimana sih? Gini. Mohon maaf, ketua Bapak Stambak Ketua. Saya mau menanya sedikit. Mohon maaf saudara saksi. Pembahasan memutuskan itu bukan hanya berdasarkan yang diterima pemberitahuan. Itu masih pemberitahuan, bukan ehad. Kita itu pasti sebuah jatah untuk Indonesia itu setelah muncul di ehad. Ehad itulah sebuah kepastian. Dan kita tidak pernah memutuskan di panja itu setelah keluar di ehad. Jadi sama, informasinya sama. Oke, andaikan itu pun iya. Mestinya ada persetujuan dari DPR perubahan itu. Kalaupun itu haknya menteri untuk mengalokasikan, tetap ada pasal yang mengatakan harus persetujuan DPR. Kalau DPR tidak setuju, itu akan kembali ke kuota lama. Itu ada bunyinya di sini. Bukan gini ya. Bentar ya.